para kawargian, jumpa lagi bersama saya Dewi Agustiani di video podcast Sayaga Hipnoterapi. Kali ini spesial, kita kedatangan tamu luar biasa nih dari Jakarta, jauh-jauh ya gitu. Dan beliau adalah Mbak Dayana Kristiana, saya biasa panggilnya Mbak Nana ya. Jadi saya mau boleh panggil Mbak Nana aja ya? Iya dong. Nah, beliau adalah praktisi human design. Nah, kita mau tahu dan pasti para kawargian juga penasaran nih, apa sih itu human design? Kita langsung aja, tapi sebelum kita masuk ke topik human design, kita izinkan Mbak Nana nih untuk silahkan memperkenalkan diri, karena pasti para kawargian juga mau kenal nih sama Mbak Nana. Oke. Dari mana dan apa kesehariannya? Ya. Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih juga buat undangannya di podcast Sayaga yang keren ini. Thank you. Nah, kebetulan nih karena lagi main di Bandung, terus ikut podcast dan harus menjelaskan sedikit tentang diri saya sebagai, ya boleh dibilang praktisi human design ya, tapi juga lebih ke mindfulness-nya atau kesadaran diri tentang diri kita ya, tentang manual book, tentang blueprint yang ada di diri kita sih sebenarnya, seperti itu. Kalau untuk keseharian, saya seorang guru musik ya, yang guru apa tuh Mbak tepatnya? Guru piano dan gitar untuk wow, anak-anak. Menarik. Jadi bisa piano dan gitar iya, gitar. sangat musisi sekali kan. Nah, terus kebetulan juga akhirnya juga berkecimpung di dunia human design dan ya membantu banyak orang-orang yang membutuhkan apa ya, untuk kembali ke dirinya ya, untuk membaca dirinya sih. Nah, ini menarik nih Mbak. Tadi gitu ya, selain human design, kesadaran diri gitu. Tadi ingin membantu orang-orang untuk kembali ke dirinya. Nah, kalau boleh dijelaskan human design sendiri itu apa sih Mbak? Oke, kalau human design itu seperti bidang ilmu sih ya sebenarnya, atau salah satu tools yang bisa kita pakai untuk kembali ke dalam diri, untuk lebih kenal diri kita. Ibaratnya human design itu kayak manual book, blueprintnya kita dari kita lahir ya kan. Nah, jadi dengan kita membaca blueprint kita, dengan baca manual book, yang artinya ternyata aku punya potensi ini loh, atau aku punya kelemahan ini loh, jadi bisa disiasati. Nah, human design sendiri sebenarnya gabungan ilmu dari astrologi, I Ching, Kabbalah, dan juga quantum fisik ya kan. Nah, karena kesatuan ilmu itu jadi human design-nya jadi kayak komplit gitu loh kalau mau baca diri. Nah, kenapa pakai tanggal lahir? Kita terbiasa juga kan kalau misalnya sio ya kan, weton dari tanggal lahir, atau zodiak ya kan, dari tanggal lahir juga. Nah, human design juga berdasarkan tanggal lahir, yang mana itu lebih spesifik gitu. Banyak yang kita bisa kupas dari human design itu. Jadi sangat oke banget kalau kita mau kenal diri kita dan mensiasati kelemahan, potensi dan sebagainya tentang diri kita gitu sih. Wow, berarti human design ini tadi gitu ya, dia sebagai tools untuk bisa mengenal diri kita lebih lagi. Karena kita jadi tahu tadi gitu ya, apa yang menjadi kelebihan kita gitu ya. Terus apa yang menjadi kekurangan kita dan bagaimana cara mensiasatinya. Nah, ini menarik sekali. Kenapa pada akhirnya human design ini bagaimana bisa membantu kita? Nah, oke. Kalau misalnya aku boleh kembaliin ke pengalaman diri ya, pengalaman diri. Karena setiap kita punya programming atau conditioning dari sejak kita lahir, brojol itu kita udah terkondisikan dengan apa sih? Nama, agama, sekolahnya di sini, pakai bajunya yang ini ya, pakai ini mereknya ini ya. Kita terkondisi sedemikian rupa. Akhirnya semakin dewasa pun conditioning itu semakin banyak kan. Banyak banget lah. Kalau kerja nanti kamu jadi manajernya apa, manajer keuangan, nanti kalau ini begini. Itu conditioning yang sangat kita alami ya kan. Nah,
dari pengalaman pribadi, aku termasuk orang yang terkondisi oleh keadaan keluarga dan akhirnya di satu titik sebenarnya aku hidup tuh ngapain sih, untuk apa sih, ya Nah, kan? itu. Apa sih tujuannya, apa sih gunanya? Nah, udah tuh akhirnya mencari ketemu ilmu ini yang kebetulan menjawab banyak hal. Pantesan gitu kan pas bacanya kan. Oke, akhirnya mendalami ilmu ini dan mencoba untuk membantu teman-teman, keluarga atau yang lain yang membutuhkan untuk mereka bisa kenal dirinya. Supaya apa sih? Supaya kita mungkin hidup bisa lebih asik ya kayaknya kalau misalnya kita tidak hidup atas conditioning atau keinginan orang. Kan kita terbiasa ya, aku mau jadi dokter karena papaku nyuruh aku jadi dokter, ya kan? Udah seturunan gitu, Dok. Udah garisnya nih, ya kan? Nah, kayak gitu tuh kita di Indonesia ini, wah kayaknya itu sangat gimana ya, sangat mendarah daging gitu ya conditioning itu. Entah itu mau ngomongin tentang nanti kamu kalau sekolah harus di sekolah yang ini karena peraturannya begini-begini karena papa dulu sekolah di sini. Nah, ketika kita dewasa, akhirnya ada bagian dari diri kita yang agak memberontak karena itu bukan aku loh. Itu setelan dari orang tuaku, itu setelan dari lingkunganku. Nah, sebenarnya human design inilah yang bisa membantu. Kamu tuh lahir gak kebetulan di tanggal segini, jam segini, kota ini. Gak kebetulan loh, ada sesuatu yang tersurat dan tersirat. Wow, ya kan, di human design ini yang yuk kita baca itu gitu, lebih ke arah untuk kenal diri dan membantu ke depannya nanti untuk mengambil keputusan, untuk bersosialisasi, untuk bagaimana cara diri kita beroperasi di masyarakat. Nah, itu semuanya bisa terjelaskan dengan gamblang. Wow, berarti human design ini juga sebuah jawaban ya untuk mereka yang bertanya-tanya dan untuk mereka yang ingin kenal dirinya lebih dalam lagi gitu. Karena itu seperti blueprint gitu dalam diri kita bisa lebih tahu tadi gitu ya, kekurangan, kelemahan, dan ya pada kenyataannya memang gitu ketika kita belum sadar, belum mengenali diri kita sendiri gitu ya, banyak orang yang hidup sekedar hidup ya Mbak gitu, benar-benar bekerja atau melakukan apapun karena ya udah menjadi kebiasaan gitu, tapi bukan sesuatu yang ini adalah hal yang ingin aku lakukan gitu. Tapi dengan kita belajar ilmu human design ini gitu, ini ada salah satu tools yang membantu kita justru tadi gitu ya, untuk menggali diri kita lebih lagi, apa yang kita sukai gitu ya, termasuk ada apa aja di dalamnya biasanya Mbak. Nah, ilmu human design ini sangat apa ya, pokoknya detail lah gitu. Detailnya dihitung dari sejak kita lahir dan juga 88 hari ya, jadi ada minus kira-kira 3 bulan gitu ya. Itu membentuk satu personality kristal dan desain dan personality yang mana kita sering beroperasinya atau hidup kita tuh di personality, di sadarnya kita. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh ke yang bagian yang kita tidak sadar tuh, kadang kita nggak tahu kan, programming yang dibentuk dari lingkungan gitu ya, dari pola asuh, dari yang kita dapetin. Kita nggak sadar itu kan. Yang kita tahu, aku kok orangnya emang keras kepala, tapi why gitu. Terus orang lain mungkin ngelihat kita tuh orangnya tuh sangat multi talenta misalnya ya, tapi kitanya nggak sadar. Nah, kalau di human design itu semua bisa kita baca, bisa kita lihat. Oh, ini bagian yang saya sadar, ini bagian yang saya nggak sadar. Tapi at some point kita bisa sadar dua-duanya sih sebenarnya. Nah, jadi bisa terbaca ya. Di situ kan ada energi center, ada gate, ada channel, ada banyak sih. Nah, kalau mau lebih mudahnya ya, biasanya kalau pertama gitu belajar human design, di awal human design itu kita belajar tentang energi center. Ya kan? Ada 9 energi center atau yang disebut dengan cakra. Apa sih cakra itu? Ya,
cakra itu adalah suatu pusat energi, ya kan? Ada head, ada asna, ada tenggorokan, ada G center, wheel, solar plexus, sakral, dan spleen, lalu root. Jadi ada 9 energi center yang artinya ada pusat-pusat energi yang mengandung suatu tema, ya kan? Nah, dari misalnya dari pusat energi kepala, sifatnya apa kepala itu? Oh, tekanan untuk berpikir, tekanan yang masuk dari luar gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu tuh, oh seperti apa energi center kita. Lalu seperti apa channel atau area di mana kita kuat, ya kan? Ada juga mungkin ada area yang mana kita itu menyerap dari sekitar kita. Gitu. Oh, itu kita bisa ya? Bisa. Menyerap dari sekitar itu dalam bentuk energi. Betul. Gitu atau ya kan energi itu kan ini ya, ada pertukaran ya. Betul. Jadi kayak kita ngobrol gini nih, ya kan ada pertukaran energi. Betul. Yang kita nggak tahu, misalnya aku saat ini keadaanku lagi nggak bahagia nih, tapi misalnya Mbak Dewi lagi bahagia nih, kan itu bisa transfer ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada bukan perpindahan tapi berdampak lah ya. Jadi berdampak. Untuk awam tuh lebih dimudah kayak atmosfer ya Mbak ya, aura gitu ya. Kadang kita ya energi orang tuh, wah kita yang tadinya lemes karena ketemu orang yang vibes-nya tuh wah gitu, jadi semangat lagi gitu ya. Okay. Jadi kita bisa membaca tentang pusat-pusat energi, gate, channel, banyak sih yang bisa kita kupas di human design ini kalau mau belajar. Belajar mengenal diri, tapi bukan untuk kenal orang ya. Ya minimal kenal diri dulu gitu ya sebelum kita ke sekeliling kita. Betul, gitu. Nah, setuju. aduh, ini menarik sekali, tapi sayang waktunya Mbak Nana. Mungkin nanti kita bisa lanjut di lain hari. Dan untuk informasi juga bahwa Mbak Nana ya menulis buku. Nah ini boleh share juga bukunya tentang apa gitu. Jadi untuk yang penasaran lebih lanjut mungkin tentang human design, nah boleh ya kemana nih kalau misalkan mau bukunya, atau misalkan pengen tahu nih ada media sosial kah atau seperti apa, silakan Mbak. Nah kalau tentang bukunya sendiri ya, ini kan tentang manual book for designing your own life. Jadi isinya sebenarnya tentang bagaimana kita mendesain hidup kita sih ya, tapi berawal dari kita kenal diri kita melalui human design. Jadi buku ini boleh dibilang kayak paket lengkap. Mau hidupnya kan, mau hidupnya seperti apa, tapi balik dulu ke diri nih, baca dulu dirinya, baca dulu human design-nya, kekuatannya apa. Misalnya kira-kira yang sering ditanyakan adalah gini, Mbak, aku bagusnya kerja apa sih? Kalau kerja misalnya di air gitu. Ya, bagusnya di air, bagusnya di daratan gitu kan. Nah itu bisa dibaca di buku ini. Tetap harus diri sendiri yang membacanya, soalnya nggak bisa tuh ujuk-ujuk minta dibacain kan. Bisa sih, tapi kenal diri itu lebih bagus lagi kan. Nah di buku ini ada kuncian-kunciannya, ada rumus-rumusnya yang bisa dibaca, karena ada tagline-nya di sini, membuka kode unik Anda melalui human design. Nah, kita semua unik ya kan? Yes. Nah, dari mana? Dari human design. Pastinya kita semua berbeda kok. Jadi, teman-teman, atau disebutnya apa di sini? Para kawargian. Ya. Jadi boleh nanti hubungi ya, boleh berarti ke Instagram kami gitu ya, di Saya Hipnoterapi Bandung, atau Mbak Nana sendiri ada Instagram ya, boleh bisa di Dayana Kristika ya, atau di Design Your Own nanti Life. ada di sini ya. Nanti ada linknya dicantumin di situ. Berarti wow, thank you Mbak Nana, thank you banget, juga. luar biasa ya, kita dapat ilmu baru hari ini gitu. Dan untuk para kawargian tadi nih cocok banget yang lagi mencari-cari gitu ya, aduh saya hidup mau apa, saya ini mau kemana, saya ini siapa, pas banget gitu ya dengan buku ini gitu. Boleh nanti silahkan dihubungi di media sosial kami. Baik Mbak Nana, terima kasih karena waktu kita terbatas ya.
semoga sehat selalu, bahagia, dan Sama-sama. sukses buku dan human design-nya. Yeay. Semoga membantu. Terima kasih ya untuk para kawargian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jangan lupa untuk kunjungi website kami di hipnoterapibandung.com. Salam.